pemirsa, di sini saya berada di loket tiket untuk membeli tiket dengan seharga Rp10.000 per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Tiana Sari Pidayat, di acara Kabar Wisata Terkini. Saat ini, saya mendatangi sebuah tempat destinasi wisata yang berada di tengah perkebunan teh di Pangalengan, Desa Sukamukti, Jawa Barat. Keunikan tempat destinasi ini yaitu terkesan views-nya dengan horornya dan juga sebuah bangunan yang masih terkokoh rapi yang khasnya Eropa di zaman kolonial dahulu. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki ada bagian apa saja di dalam rumah ini. Mari kita lanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Baik, saat ini saya berada di destinasi yang pertama, yaitu ada sebuah lorong yang mungkin terkesan horor ya dilihatnya untuk memasuki ke jelajahi rumah pengabdi setan ini. Mari kita memasuki. Baik pemirsa, di sini saya memasuki sebuah lorong yang ditumbuhi oleh dedaunan yang rindang ya. Nah, untuk spot selanjutnya, yang pertama, saya memasuki ada beberapa objek kuburan. Tenang saja pemirsa, kuburan ini dibuat secara palsu untuk menjadikan kesan hal mistis di dalam film tersebut. Di sini saya menelusuri adanya terlihat dua villa yang terpampang nyata di daerah rumah tersebut. Baik, di sini kita sedang memasuki destinasi yang kedua, yaitu di sini ada dua villa ya yang bisa disewa untuk kalangan masyarakat yang sedang mengunjungi destinasi wisata rumah pengabdi setan ini. Di sini ada fasilitasnya yaitu mungkin cukup sederhana ya, dan bisa bagi yang untuk menguji adrenalin bisa untuk memasuki dan cocok untuk di tempat wisata ini. Baik, pemirsa, kita sudah berada di destinasi tujuan utama kita, yaitu inilah kondisi rumah pengabdi setan. Nah, sejarah rumah ini dahulunya dimiliki oleh Tuan Boska yang berdiri pada tahun 1900-an. Nah, kondisi rumah ini sekarang dihuni oleh PTPN ke-8 dan dihuni oleh pengunjung yang mengunjungi di sini menjadi tempat destinasi wisata. Nah, dahulunya juga pada tahun 2017, rumah ini pernah dijadikan sebuah perfilman horor di Indonesia, yaitu dengan berjudul Rumah Pengabdi Setan 1 yang disutradarai oleh Joko Anwar pada tahun 2017. Nah, pada perfilman itu mendapatkan sebanyak 7 penghargaan dari 13 nominasi di Festival Perfilman Indonesia. Baik pemirsa, kita sedang berada di pintu memasuki rumah ini. Baik, ikuti saya. Nah, pemirsa, kita bisa dilihat ya di dalam ruangan utama ini ada sudah terpampang nyata foto seorang ibu yang menjadi pemeran utama dalam film Rumah Pengabdi Setan ini. Dan ada foto kedua, yaitu ada beberapa pemeran lagi dalam yang memerani film tersebut. Bisa dilihat ya, arsitektur rumah ini masih alami dan menjadi ciri khas kolonial zaman Eropa dahulu. Baik, selanjutnya kita memasuki di sini ada sebuah barnya yang masih dari zaman dulu, masih terpampang nyata dan masih nyata adanya dan menjadi vibes vintage ya untuk berfoto atau menjadi foto instagramable bagi para kalangan pemuda-pemudi. Di sini ada televisi, ada telepon dari zaman dulu, dan ada alat print pengetikan di zaman dulu.
Di sini ada beberapa foto atau petinggi-petinggi zaman dulunya di Pangalengan, Jawa Barat. Dan di sini juga ada beberapa foto lagi yang menunjukkan bagaimana keadaan kondisi zaman dulu di Pangalengan ini dan di rumah ini yang dimiliki oleh PTPN yang ke-8. Sekarang kita memasuki area, bisa dibilang ini dapur ya teman-teman. Bisa dilihat pemirsa kondisinya mungkin sudah tidak bisa terawat. Setelah memasuki area dapur, kita akan memasuki sebuah sumur ya. Nah, di sini kita sudah berada di dalam sumur yang menjadi tempat yang ikonik di film tersebut, yang dimana di sini ada sebuah korban yang menyedihkan, yang mengerikan ya. Nah, bisa dilihat kondisinya bagaimana. Baik, kita di sini akan memasuki ruang dokumentasi ya, yang seperti ada peninggalan zaman dulu. Di sini ada yang pertama, yaitu dokumentasi foto PT Perkebunan yang ke-8 yang saya sebutkan tadi. Di sini ada foto zaman dulunya, yaitu pabrik yang disebut Kertamana yang berdekatan dengan rumah ini. Nah, selanjutnya di sini ada foto pembuatan Jalan Arah Pangalengan pada tahun 1943. Nah, selanjutnya di sini ada Jalan Raya Pangalengan Bandung pada tahun 1917. Selanjutnya di sini ada Sipoe di Jogja pada April 1917. Foto orang Belanda yang di dekat situ Cilencah. Nah, di sini yang menjadi tokoh utamanya yaitu Tuan Karl Albert Rudolf Boska yang memiliki rumah ini, yang lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1865 dan beliau wafat pada tanggal 26 November 1948 dan peninggalannya yaitu Ondermeling di Teh Malabar. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak peninggalan dokumentasi di rumah pengabdi setan ini. Di sini ada Pangalengan tempo dulu. Nah, di sini ada para pejabat atau direksi manajer dari perkebunan PTPN yang ke-8 ya. Ada begitu banyak para petinggi di zaman kolonial dahulu. Selanjutnya kita akan menaiki sebuah tangga yang dimana kita di atas di ruangan akan memasuki kamar utama yang ditempati oleh ibu di film Rumah Pengabdi Setan. Pemirsa, kita sudah memasuki ruang utama yang dipakai oleh ibu yang pada film Rumah Pengabdi Setan ini. Bisa dilihat ya situasi atau kondisi bagaimana arsitektur rumah ini masih menjadi khas zaman dulu kolonial ya. Nah, di sini ada sebuah cermin yang masih terlihat atau terkesan seperti alami yang terbuat dari bahan kayu jati ya. Di sini ada telepon yang dipakainya zaman dulu. Nah, di sini ada sebuah kasur atau ranjang, bisa terlihat dari bentuk dan arsitekturnya menjadi pada kondisi zaman dulu ya, seperti ranjang yang dipakai pada kolonial zaman dulu. Di sini dimana scan yang paling fenomenal pada film Rumah Pengabdi Setan itu ya. Yang bagi yang sudah menonton juga pasti sudah tahu di scan di kamar ini bagaimana, bisa disaksikan ya yang menyukai film tersebut. Dan film ini menjadi sukses di tahun 2017 itu ya, karena dengan kondisi rumah ini menjadi cocok dan viewsnya itu bisa terkesan horor. Nah, kita akan menuju keluar ruangan dari kamar ini. Jadi ya teman-teman atau pemirsa, kondisi di luar atau di balkon atas kamar rumah ibu. Baik, selanjutnya kita berada di depan kamar Tony. Nah, seperti ini ya pemirsa,
keadaan rumah kamar Tony yang dimana di zaman 2017 di film Rumah Pengabdi Setan di sini menjadi sebuah kamar yang ditempati oleh pemeran Tony. Mungkin sekarang sudah dipakai menjadi sebuah ikon yang unik ya, seperti ada sesajen yang dibuat untuk dukun yang di pemeran tokoh Rumah Pengabdi Setan ini. Bisa dilihat kondisinya. Pemirsa, kita memasuki ruangan selanjutnya. Di sini mungkin bisa disebut ruangan menjadi situs-situs cagar budaya pada zaman dulunya yang dibuat oleh seorang seniman, tentunya yang bertempat tinggal di dekat Rumah Pengabdi Setan ini. Bisa dilihat ini menjadi situs terlihat seperti terbuat dari bahan zaman dulu ya, pada kolonial zaman dulu. Nah, pada situs-situs semua ini mungkin ada pembuatnya. Nah, di sini tertera yang bernama Cipung SDA yang dilahirkan pada Bandung malam Jumat Kliwon. Dia menamatkan sekolahnya di SMA jurusan sosial dan melanjutkan studi di seni rupa IKIP di Bandung. Nah, dia sempat berkecimpung dalam dunia paranormal ya tentunya, serta membuka praktek di Jakarta dan di Bandung, dan inilah hasil situs-situs atau figura yang dibuat olehnya. Terlihat ya di sini menjadi bahan-bahannya juga pada zaman dahulu, dari bahannya juga masih alami dan terlihat kokoh tentunya. Mungkin sudah berapa tahun ya, bisa terhitung sudah 7 tahun ya. Ini masih terlihat kokoh dan juga kuat tentunya. Nah, untuk bagi para pengunjung di sini mungkin menjadi spot yang paling estetik ya, bisa estetik atau instagramable, dan bisa berfoto dan duduk di sini bisa terlihat bagaimana pajangan situs-situs yang terlihat di sini. Baik, di sini saya akan memaparkan alasan daya tarik saya memilih wisata ini. Wisata yang bertempatan di daerah Kabupaten Bandung, khususnya di Pangalengan, Jawa Barat, yaitu yang bernama Rumah Pengabdi Setan. Alasan saya memilih wisata ini karena saya menyukai hal-hal yang mistis atau horor, dan ini menjadi tempat atau destinasi yang cocok bagi saya untuk saya melaksanakan observasi atau untuk tugas public speaking ini, yang dimana di sini saya dapat mengetahui sejarah rumah ini, bagaimana pada zaman kolonial zaman dulu yang terjadi di tempat rumah ini bagaimana, dan saya dapat mengetahui hal baru bagaimana isi di dalam rumah ini, dan ada beberapa kejadian yang terjadi pada zaman dulunya. Menurut saya pribadi, jadi hal ini menjadi tempat yang cocok bagi saya dengan tema hal-hal yang mistis atau horor yang terkesan bagi kehidupan saya, dan untuk terinspirasi bagi pengalaman saya memilih wisata Rumah Pengabdi Setan ini. Terima kasih. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama salah satu pengunjung di Rumah Pengabdi Setan ini. Baik, di sini saya akan melaksanakan wawancara dan berinteraksi bersama salah satu pengunjung. Baik, kakak, boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama saya bisa dipanggil Iqbal. Baik, kakak berasal dari mana? Saya berasal dari sebuah kota di kota Bandung, atau tepatnya Buah Batu. Buah Batu ya. Selanjutnya bersama siapa kakak bersama wisata ke sini? Kebetulan hari ini saya datang sendiri. Oh, sendiri ya? Ya. Mandiri gitu ya? Sendiri. Ya, mandiri. Selanjutnya kakak tahu dari mana nih tempat wisata ini di Rumah Pengabdi Setan ini? Saya tahu dari beberapa macam sosmed yang sering efektif ke sosial media saya. Saya juga tahu karena pernah menonton film ini, jadi saya penasaran datang ke sini. Gitu. Selanjutnya sebelumnya apa kakak pernah ke sini atau pertama kali? Baru pertama kali saya ke sini. Baru pertama kali ya kebetulan. Ya. Menurut kakak nih bagaimana kesan atau perasaannya ketika berkunjung ke Rumah Pengabdi Setan ini? Kesannya yang saya rasakan, tempatnya sangat bagus ya dan layak untuk dikunjungi. Selain masih banyaknya pohon-pohon serta masih di antara hutan-hutan, membuat udaranya cukup sejuk, serta rumahnya tampilan seperti rumah zaman dulu, Ikonik gitu ya ikonik. Jadi
memberikan kesan tersendiri dan masih terasa nuansa horornya seperti film-film. Mas, dan dia masih bahan alami ya arsitekturnya. Begitu betul. Nah, selanjutnya, apakah ada tempat atau spot bagian yang menjadi bagian favorit kakak di rumah pengabdi setan ini? Ada, yaitu salah satunya kamar ibu yang berada di lantai 2. Oh ya, itu sangat ikonik banget ya di salah satu scan filmnya. Betul. Nah, selanjutnya terakhir nih ya kak, menurut kakak apakah harga tiketnya worth it untuk kalangan masyarakat yang berwisata? Sangat worth it, murah sekali. Tiket masuk sini hanya cukup dengan 10.000. Kita bisa menikmati wisata ini sepuasnya. Bahkan tempat ini buka 24 jam. Oh, 24 jam ya. Dan ini bisa menjadi rekomendasi juga bagi para pengunjung ke sini, bisa berkunjung malam hari untuk membuatkan konten ya, konten-konten horor. Nah, mungkin terima kasih ya kak atas wawancara yang saya sampaikan kepada kakak. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga kakak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saya. Itulah pengalaman saya pribadi dalam menjelajah tempat wisata horor ini, Rumah Pengabdi Setan, yang bertempat di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebuah destinasi yang menawarkan sensasi mencekam sekaligus terasa horornya. Dengan cerita-cerita yang menyelimuti setiap sudutnya dan setiap bagian ruangannya, tempat ini berhasil menghadirkan suasana horor yang nyata bagi para pengunjung. Bagi Anda yang menyukai tantangan atau ingin menguji nyali di tempat Rumah Pengabdi Setan ini, wajib Anda daftar atau kunjungi di tempat ini. Saya, Tiana Sarif Hidayat, melaporkan langsung dari lokasi di Pangalengan. Jangan lupa tetap berhati-hati dan nikmati setiap sensasi seramnya dengan bijak. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.